ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan secara umum dengan materi pembahasan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2015-2019. Di sini kita akan membahas mengenai program-program Kementerian Kesehatan untuk periode tahun sebelumnya, dikarenakan pada ujian SKB nanti adalah ujian untuk penerimaan CPNS formasi tahun 2019 yang berkemungkinan soal-soal yang akan diujikan akan berkaitan dengan program-program Kementerian Kesehatan untuk periode 2015-2019. Sebagai perbandingan, insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas mengenai rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, di sini teman-teman bisa gabung di CPNS Mastery. Pada CPNS Mastery ini terdiri dari berbagai jurusan, baik jurusan kesehatan maupun non-kesehatan. Dengan gabung di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun sebelumnya, dan yang keempat, teman-teman akan berkesempatan mengikuti tryout dengan sistem CAT. Bagusnya di sini, untuk materi dan soal-soalnya akan dilakukan update secara berkala. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah A. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. D. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan. Atau E. Terwujudnya kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oh iya, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar tentang perbedaan antara visi Kementerian Kesehatan dan visi pemerintahan. Berikut ini adalah penjelasannya. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi tidak ada perbedaan antara visi Kemenkes dan visi pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk dari 7 misi pembangunan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah A. Mewujudkan pemerintahan yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. B. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. C. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. D. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. E. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mewujudkan pemerintahan yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk opsi A ini merupakan salah satu dari 9 poin nawacita. Sedangkan yang termasuk ke dalam 7 misi pembangunan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis, berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 2 tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019. Berikut ini yang merupakan salah satu tujuan tersebut adalah A. Meningkatnya status kesehatan masyarakat. B. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 dan 346 pada tahun 2012 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup. C. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. D. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Atau E. Opsi A dan B benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Meningkatnya status kesehatan masyarakat. Terdapat 2 tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan yang kedua meningkatnya daya tanggap atau responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah peningkatan status kesehatan. Berikut ini merupakan indikator peningkatan status kesehatan yang tercantum dalam Renstra Kemenkes 2015-2019, kecuali A. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 dan 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012. B. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. C. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. D. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Atau E. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,8 menjadi 8. Berikut ini adalah indikator yang akan dicapai dalam tujuan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 dan 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012. Kemudian yang kedua, menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. Yang ketiga, menurunnya persentase BBLR
dari 10,2% menjadi 8%. Yang keempat, meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Dan yang kelima, meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah meningkatnya pengendalian penyakit. Berikut ini yang termasuk kriteria pencapaian peningkatan pengendalian penyakit adalah: A. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tertentu sebesar 40%. B. Penurunan penyakit tidak menular dengan peningkatan kebiasaan hidup sehat sebesar 35%. C. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. D. Menurunnya angka kejadian obesitas yang merupakan faktor resiko penyakit tidak menular. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tertentu sebesar 40%. Salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah meningkatnya pengendalian penyakit dengan sasaran yang akan dicapai meliputi: yang pertama, persentase kabupaten atau kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. Kedua, penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tertentu sebesar 40%. Ketiga, kabupaten atau kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. Dan yang keempat, menurunnya prevalensi merokok pada usia di bawah 18 tahun sebesar 5,4%. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh: A. Menurunnya angka kematian bayi. B. Menurunnya angka kematian ibu. C. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. D. Meningkatnya umur harapan hidup. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan atau RPJPK tahun 2005-2025. Berikut ini yang bukan termasuk strategi pembangunan RPJPK 2005-2025 adalah: A. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan. B. Pemberdayaan masyarakat dan daerah. C. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan. D. Pembangunan upaya dan pembiayaan kesehatan. Atau E. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: yang pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan. 2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah. 3.
pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan. 4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Dan yang kelima, penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat. Berikut ini yang termasuk indikator peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah: A. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 19,6% menjadi 17%. B. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 menjadi 206. C. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 16. D. Prevalensi stunting pada anak balita dari 32,9% menjadi 30%. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 19,6% menjadi 17%. Berikut ini adalah indikator sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 tentang meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Yang pertama, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 pada tahun 2010 ditargetkan menjadi 306 pada 2019. Yang kedua, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24. Yang ketiga, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 19,6% menjadi 17. Yang keempat, prevalensi stunting pada anak usia di bawah 2 tahun dari 32,9% menjadi 28%. Lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 2 program Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam rencana awal RPJMN 2015-2019, yang salah satunya adalah program generik. Berikut ini yang bukan termasuk program generik adalah: A. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. B. Program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional JKN atau Kartu Indonesia Sehat. C. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. D. Program pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran dan perbatasan. Atau E. Program penelitian dan pengembangan kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Program pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran dan perbatasan. Program Kemenkes ada 2, yaitu program generik dan program teknis. Yang termasuk ke dalam program generik meliputi: yang pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Yang kedua, program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat, program penelitian dan pengembangan kesehatan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.